Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas Blok A. Pada kesempatan kali ini kami izin menyampaikan analisis sumber daya lahan dan air Subdas Blubas Kabupaten Magelang. Next. Analisis ASLA Subdas Blubas dilatar belakangi oleh adanya potensi dan permasalahan lahan dan juga air, sehingga dilakukan analisis sumber daya lahan dan air untuk menciptakan sumber daya lahan dan air yang berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan. Next. Bagian pertama adalah analisis sumber daya lahan yang dilakukan dengan mendelineasi batas Subdas Blubas dengan menitikkan outlet, kemudian membatasi igir-igir menggunakan data kontur. Nah, hulu dari Subdas Blubas merupakan perbukitan Menoreh dan berhilir di Sungai Blubas yang merupakan anak Sungai Tangsi. Next. Pembagian satuan lahan yaitu merupakan satuan permukaan bumi yang merepresentasikan satuan permukaan bumi dengan keseragaman karakteristik lahan yang khas dan dapat ditentukan batasnya pada peta. Next. Peta satuan lahan Subdas Blubas tingkat 1 terdiri dari lowland dan highland. Next. Peta satuan lahan Subdas Blubas tingkat 2 diklasifikasikan lagi berdasarkan pola, kontur, dan relief yang terlihat. Nah, satuan lahan pada tingkat 2 ini dibedakan menjadi flat, lower slope, middle slope, dan upper slope. Next. Kemudian peta satuan lahan Subdas Blubas yang terakhir yaitu tingkat 3 dengan satuan lahan terakhir yaitu terdiri dari lereng atas perbukitan Menoreh, lereng tengah perbukitan Menoreh, lereng bawah perbukitan Menoreh, dataran endapan aluvial yang pada bagian utara masih mendapatkan pengaruh dari dataran vulkanik dan juga lembah sungai. Next. Kemampuan lahan. Terdapat 3 metode klasifikasi kelas kemampuan lahan, yaitu weight factor, aritmatik, dan subjektif. Pada metode weight factor, terdapat variasi kemampuan lahan terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas 3 berupa dataran, kelas 4 berupa lereng tengah dan lereng bawah, kelas 6 berupa lembah sungai, dan kelas 8 berupa lereng atas. Berbeda dengan metode kemampuan lahan, berupa dataran, kelas 3 bawah, kelas 4 berupa lereng tengah, dan kelas 6 berupa lereng atas. Sedangkan pada metode subjektif terbagi menjadi 5 variasi kelas kemampuan lahan, yaitu pada kelas 2 berupa dataran, pada kelas 3 berupa lereng bawah, kelas 4 berupa lereng tengah, kelas 5 berupa lembah, dan kelas 7 berupa lereng atas. Untuk kesesuaian lahan pertanian, yaitu untuk padi irigasi, terdapat metode subjektif yang menghasilkan klasifikasi S1, S2, S3, dan N, weight factor S3 dan N, sedangkan aritmatik S1, S2, dan S3. Berikut merupakan kode pemetaan maupun keterangan faktor pembatas dan pengelolaan lahannya. Selanjutnya, untuk kesesuaian lahan cabai rawit, terdapat metode subjektif, yaitu S1 dan S2, weight factor S3 dan N, sedangkan aritmatik S1 dan S3. Berikut merupakan keterangan faktor pembatas lahan maupun pengelolaan lahannya. Lalu untuk kesesuaian lahan non-pertanian dilakukan pada permukiman, yaitu S1 pada daerah dataran, S2 di lereng tengah dan lereng bawah, sedangkan S3 terdapat di lereng atas bagian 1 maupun bagian 2. Kesesuaian lahan untuk permukiman ini dilakukan dengan metode scoring. Selanjutnya, untuk kesesuaian lahan pariwisata, khususnya pariwisata taman. Yang pertama ada weight factor, yaitu S3 dan N. Kemudian, unit pengelolaan lahannya akan cukup untuk diterapkan karena sudah terlalu buruk keadaannya. Lalu, untuk aritmatik, seluruh satuan bentuk lahan menghasilkan klasifikasi yang sesuai pada satuan bentuk lahan lembah, baik lembah sungai di dataran maupun di setiap lereng. Kemudian, untuk analisis di subjektif terdapat klasifikasi S1, S2, dan S3. Untuk ketimpangan lahan atau analisis ketimpangan lahan didasarkan pada analisis kesesuaian lahan pertanian maupun non-pertanian. Di Subdas Blubas sendiri didapatkan 2 ketimpangan lahan, yaitu untuk permukiman dan pariwisata. Untuk permukiman terdapat klasifikasi S2 di lembah sungai, padahal ia berada di cekungan serta resiko terjadinya banjir cukup tinggi karena limpasan yang bisa langsung masuk ke cekungan. Kemudian untuk pariwisata terdapat klasifikasi S1 pada lereng atas 1 dan lereng atas 2. Padahal keadaannya adalah kemiringan lereng yang terlalu curam, berbahaya bagi pengunjung karena adanya resiko longsor, serta akses mobilitas pengunjung yang sulit.
Kemudian untuk rekomendasi penggunaan lahan berdasarkan kesesuaian dan kemampuan lahan yang sudah dianalisis, yaitu pada flat cocok digunakan untuk permukiman dan pertanian, pada lower slope digunakan untuk permukiman dan sedikit pertanian dan pariwisata, pada bentuk lahan middle slope cocok digunakan untuk permukiman dan pariwisata, dan upper slope digunakan untuk kawasan konservasi. Nah, untuk faktor pembatas lahan yang ada pada kemampuan dan kesesuaian lahan, hal tersebut sudah kami terapkan keterangan pengelolaan lahan. Nah, misalnya pada faktor pembatas banjir, maka dilakukan seperti perbaikan drainase. Next. Nah, kemudian analisis sumber daya air di Subdas Blubas. Yang kedua, next. Untuk yang pertama, kajian mengenai ketersediaan air meteorologis, di mana ketersediaan air meteorologis ini dilakukan dengan menghitung neraca air, metode Thornweight. Nah, untuk neraca air ini menghasilkan surplus dan defisit. Kemudian surplus ini digunakan untuk menghitung nilai runoff dengan menghasilkan grafik nilai runoff seperti pada layar. Nah, pola yang dapat dianalisis yaitu pada tahun-tahun terakhir bahwa runoff ini trennya cukup meningkat daripada periode sebelumnya. Next. Ketersediaan air permukaan atau debit andalan. Setelah runoff diperoleh, maka nilai runoff dapat dikalikan dengan luas wilayah Subdas sehingga dapat mendapatkan nilai hasil perkalian untuk memproyeksikan ketersediaan dari air meteorologis. Pada debit andalan tertinggi pada bulan Februari dengan nilai jumlah 8.934 meter kubik per tahun. Next. Nah, selanjutnya untuk kajian potensi air tanah, hal ini dilakukan dengan pendekatan material penyusun bentuk lahan. Nah, untuk material penyusun ini nanti berpengaruh terhadap nilai RC atau imbuhan air hujan yang menjadi air tanah. Nah, untuk parameter lain yang berpengaruh pada potensi air tanah ini, yaitu seperti RF, yang merupakan imbuhan air hujan, dan luas area dengan material penyusun yang sama. Nah, dapat diketahui bahwa Ki air tanah yang tertinggi itu merupakan Ki air tanah pada bentuk lahan flat dengan material aluvium dengan nilai persentase RC sebesar 0,3%. Nah, untuk yang terendah itu pada upper slope dengan material penyusun berupa formasi kebebutak dengan persentase RC sebesar 0,05%. Next. Nah, hal ini merupakan distribusi imbuhan air tanah Subdas Blubas Kabupaten Magelang, di mana yang imbuhan air tanah yang rendah itu pada bagian upper slope. Nah, sedangkan yang tinggi itu berada pada bagian flat, di mana material penyusunnya merupakan aluvium. Next. Untuk kebutuhan air di Subdas Blubas dianalisis untuk kebutuhan air domestik, kebutuhan air irigasi, kebutuhan air peternakan, maupun kebutuhan air industri. Selanjutnya, seluruh kebutuhan air di Subdas Blubas diproyeksikan dalam rentang 5 tahun sekali dari tahun 2020 hingga tahun 2045. Dari tahun 2020 hingga 2045 ditunjukkan bahwa semakin bertambahnya penduduk, maka kebutuhan domestik maupun peternakan akibat jumlah hewan ternak juga semakin meningkat. Sementara kebutuhan air di industri berdasarkan jumlah pekerja berkurang pada tahun 2022 akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa industri tidak berjalan sebaik mungkin. Selanjutnya untuk neraca air existing, yaitu indeks pemakaian air, terdapat ketersediaan maupun kebutuhan. Untuk indeks pemakaian air di air permukaan terklasifikasi aman atau klasifikasi 4. Namun demikian untuk indeks pemakaian air di air tanah terklasifikasi 3 atau kurang aman, dan 2 sudah masuk ke tidak aman. Nah, berdasarkan kajian dari sumber daya air di Das Blubas, maka direkomendasikan beberapa pengelolaan sumber daya air. Nah, yang pertama untuk pengelolaan sumber daya air mengacu pada permasalahan yang dihadapi DAS dengan prinsip Integrated Water Resource Management atau IWRM. Nah, yang kedua, pengelolaan sumber daya air memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, di mana badan air yang dilindungi meliputi sungai, danau, dan akuifer. Kemudian yang terakhir, pengelolaan sumber daya air terkait klasifikasi kelas IPA 2 pada proyeksi tahun 2045 sebagai indikator persiapan pengelolaan sumber daya air, karena klasifikasi tersebut menurun daripada tahun sebelumnya, sehingga memerlukan pengelolaan sumber daya air yang tepat untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok 9 kelas blok A. Apabila ada
kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.